Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mehmet GM. Gimana kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya, dalam keadaan semangat ya untuk menghadapi penyakit yang sejuta sensasi ya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya yang belum saya jawab. Karena kalau dijawab secara ini mungkin tidak terlalu ini ya, beda sama yang dijelaskan lah ya. Saya akan menjawab dari mulai dari ini nih, Ahmed Amiri ya. Udah 2 bulanan sembuh bang, tiba-tiba nongol lagi, kepala berat, ngantuk, lemas, napas berat, kayak perasaan takut. Itu dari GERD apa anxiety? Nah, kalau saya lihat atau bandingkan dengan pengalaman saya, ini dari GERD-nya ya, kemungkinan besar ini dari GERD-nya. Nah, karena kenapa? Karena saya juga dulu begitu, ketika beberapa bulan sudah enakan atau ya bisa dibilang sembuh, itu sensasinya masih ada, muncul lagi gitu loh. Tapi dengan dengan ya tidak separah gitu loh, tidak separah yang dulu dialami. Terus waktunya pun tidak akan lama, mungkin beberapa hari lah ya. Nah, kalau ada perasaan takut ya mungkin itu dari anxiety-nya. Jadi ya inilah, jangan dipikirin lah, ntar juga hilang dengan sendirinya, apalagi 3P-nya dijalankan ya. Baiklah, kemudian dari Muhi Ukai Muheng ya, 83. Assalamualaikum, saya udah 3 bulan Kang, udah agak mendingan, tapi akhir-akhir ini sering mual dan muntah Kang. Kemarin coba minum daun bandotan, ternyata saya tidak cocok Kang, saya muntah lagi. Nah, untuk bandotan ya, saya bukan berbohong ya, bukan cuma saya aja yang sudah mencoba, teman-teman saya juga, bahkan tetangga-tetangga saya pun banyak, bukan 1 orang 2 orang ya, banyak yang menderita GERD lah pokoknya ya, udah kronis ya. Terus minum rebusan itu alhamdulillah pada sembuh, termasuk saya gitu ya. Terus untuk mencobanya itu tidak jangan sekali bikin dirasa-rasa, yaitu nggak bakal langsung ada efek, minimal seminggu lah ya. Khusus untuk pembuatannya, yang mau coba ambil bandotan beserta akarnya yang warna kuning ya, yang bagusnya. Terus dicuci, direbus, kalau ada ya pakai irisan kunyit ya, itu direbus dari 3 gelas menjadi 1 gelas, dan diminumnya pagi sesudah makan, kalau malam sesudah makan ya. Jadi kalau malam diminum itu yang dinding-dinding yang itunya, yang lecet-lecetnya tertutupi ya. Jadi inilah, jadi makanan itu kan makan yang terakhir, jadi kalau dikasih minum obat itu langsung ini ya, langsung peot lah ya si lukanya itu ya. Nah, kemudian dari Farida Azka, Bang mau nanya, pernah ngerasain kalau ngobrol aja terasa lelah, kayak ngos-ngosan napas nggak sampai, terus sukanya tarik napas panjang, terus hidung mampet tapi nggak pilek. Aku udah 7 bulan bang kayak gini. Dulu abang berapa lama bang ngerasain kayak saya? Nah, kalau untuk waktunya jelas ya, saya pernah ngerasain, tapi untuk waktu berapa lamanya saya nggak nentuin. Yang jelas saya ngerasain dan itu lumayan lama ya. Apalagi pas lagi parah-parahnya jalankan berdiri ya, ngobrol sama teman aja itu bener ngos-ngosan, capek, terasa ngangkat beban berat lah ya, terasa habis kerja berat, dan itu lumayan lama lah ya, saya juga ngerasain. Jadi jangan khawatir,
TGP-nya, apalagi istirahatnya itu harus benar-benar dijaga ya, karena sangat berpengaruh. Kemudian dari New Explore, kalau kena GERD aslam bisa kita merokok untuk menenangkan pikiran. Nah, untuk saya dulu ketika pas pertama sakit itu ngopi, ngerokok total ya, berhenti. Karena emang benar ngopi itu ya udah jelas pantangan. Yang kedua, ngerokok itu bisa memicu naiknya asam lambung ya, tapi tergantung kita. Kalau emang itu membuat teman-teman tenang, membuat teman-teman tidak gelisah, tidak panik, ya tidak apa-apa, asal jangan sering ya, itu aja. Kemudian dari Sari Wahyuni, berapa lama sakit GERD mas? Saya sakit GERD itu parah-parahnya 2 tahun ya. 2 tahun itu ya parah-parahnya lah. Bahkan di tempat tidurnya pun saya 8 bulan gak bisa bangun ya, saking udah parahnya. Jadi yang baru sebulan 2 bulan itu harus lebih semangat ya, karena penyembuhannya pun akan lebih cepat ya. Kemudian dari Adol Scott ya, yang dialami sama seperti saya Kang, semangat terus Kang, semoga tambah jaya, amin amin, terima kasih. Kemudian dari Alip Aiman, Bang saya dari Malaysia, tanya macam mana tidur tenang tanpa pemikiran dan gelisah, please Bang. Nah, sesuai pengalaman saya itu, saya tiap malam hampir dari sebulan emang tidur itu susah ya, tidak bisa tidur, bahkan mata udah dipejemin juga, tetap pikiran kemana-mana ya. Kita badannya di tempat tidur, pikirannya ada di jalan raya gitu ya. Kalau saya dulu ketika memejamkan ketika memejamkan mata ya, itu saya fokusnya ke detak jantung ya. Bahkan saya dihitung 1, 2, 3, 4, semampunya aja, ntar juga lama-lama ngantuk ya, kemudian tidur gitu. Kemudian dari Adol Scott lagi, hari ini saya lagi kambuh Kang, tapi mendingan, tapi masih kelingan saya bawa kerja, tapi saya paksa, saya harus semangat, semua kita serahkan sama yang kuasa, yang penting kita udah obati, saya masih konsumsi kunyit dan madu ya, benar sekali. Jadi lebih baik tidak berdiam diri ya. Karena kenapa? Karena semakin teman-teman diam, semakin tidak ada kegiatan atau aktivitas, itu yang ada malah tambah buruk ya, yang akhirnya lama untuk sembuhnya. Dan saya mendukung sama Kang Ado ini, benar juga, bukan benar juga, benar sekali ya, benar sekali, karena emang harus begitu. Tapi kalau emang tidak mampu, jangan terlalu dipaksa, intinya sesuai kemampuan kita aja ya. Oke. Selanjutnya dari Jilson Sigar Jilson ya, Mas saya mau tanya, kenapa ya kalau duduk perutnya nggak nyaman, ada garis di apa ini, nggak tahu, di perut seperti patah tengah dan seperti keras di perut, apa Mas pernah alami juga ya? Saya juga ngalami. Jangankan duduk, untuk tengkurap saya nggak bisa dulu ya. Itu perut sakit banget ya, nggak kuat tengkurap. Saya cuma bisa berbaring ya, berbaring lemah, tengkurap tidak bisa, jangankan untuk duduk. Dan kalau misalkan duduk pun juga waduh, kesiksa ya. Saya juga ngalamin lah ya. Jangan takut, saya juga ngalamin sama yang teman-teman alami ya. Kemudian dari Parida Azka, cabai mahal Bang, sensasi tinggal suka tarik napas, kayak napas gak otomatis ngos-ngosan ya. Itu dari otot lesnya ya, yang ada di ulu hati itu mungkin kebanyakan makan berminyak atau kurang gerak juga sih sebenarnya ya. Karena pengalaman saya ketika ulu hati tidak nyaman, terus napas ngos-ngosan di bawah jalan itu malah tambah enak, apalagi
cuacanya agak panas gitu ya. Jadi itu sensasi yang lumayan lama ya, yang paling lama malahan ya, dulu saya alami ya. Bahkan ketika saya udah kuat kerja pun masih ada ya sekali-sekali terasa ngos-ngosan kayak gitu ya, tidak tidak plong gitu napasnya ya. Kemudian dari Anas Ahmad, suasananya sejuk Kang, sejuk amat Kang. Kang, saya dada udah nggak panas, udah nggak sakit, perut juga enak tidur, tidur juga udah nyenyak banget. Tapi sekarang kok leher saya tegang kaku gitu Kang, sama mata kadang blur, kepala juga rasanya aneh. Menurut Akang gimana, apa keadaan saya ini sebenarnya udah mendingan apa gimana Kang? Saya bingung. Nah, sebenarnya saya ini kalau dilihat ya, ini udah bisa dibilang mending ya, bukan mending ya, udah sembuh gitu loh. Karena ini tinggal sensasi-sensasi yang ringan gitu loh. Ketika dada panas itu otomatis heartburn ya. Ketika saya udah makan itu pernah ngalamin ya. Terus sakit perut juga sama. Kalau leher tegang itu masih anxiety-nya masih ada ya. Karena tidak tenang ya. Ketika tidak tenang, saya pun ketika lihat HP gak kerasa tiba-tiba ngungguk aja gitu ya. Terus di sini uratnya pada tegang ya. Itu menandakan masih ada anxiety atau tidak tenang lah ya. Kemudian dari Morning Blacky ada WA Bang, ada itu yang video pertama ada kalau nggak salah ditaruh di situ ya. Ada Scott lagi, amin, makasih tutorialnya Kang, semangat terus Kang, semoga tambah jaya, amin, alhamdulillah ya, terima kasih. Kemudian dari Elvan Nopian, bener Mas yang saya alami sama dan saya paham ini semua dari pikiran kita. Semua masalahnya susah banget mengendalikan pikiran negatif yang ada. Saya takut kumpul dengan teman, apalagi kalau diajak jalan jauh udah parno duluan. Ya, emang seperti itu. Karena penyakit ini sebelum melakukan itu udah down duluan ya. Ketika saya mau berangkat, itu sensasinya udah langsung ketika saya terasa sembuh, terasa enakan badan, terus tiba-tiba atau suatu waktu mau bepergian yang lumayan jauh, itu seketika udah berbagai macam sensasi itu terasa, mulai dari kaki dingin, deg-degan ya, yang jelas itu keringet dingin, gemeteran. Tapi kalau emang masih parah, jangan dulu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Karena sehari meskipun selangkah itu perubahan yang sangat bagus gitu loh ya. Kalau kamu tidak kuat jauh atau tidak berani jauh, ya dari yang dekat-dekat aja gitu loh. Dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, mungkin dari 1 kilo, 2 kilo, terus gitu, itu bener suatu perubahan ya. Karena kalau gak dicoba mau sampai kapan gitu loh ya. Jadi harus dicoba dari mulai yang dekat sampai yang jauh gitu ya, bertahap lah ya. Kemudian dari Rahmadani, ada keringat dingin gak kakak kalau cemas dan telat makan? Jelas ya. Ketika saya telat makan 5 menit aja, jangan setengah jam lah, 5 menit. Ketika saya makan nih misal jam 12 siang ya, itu telat 5 menitnya, aduh, pikiran udah kemana-mana, badan gemeteran ya, terus kelayangan, pandangan buram, keringet dingin, ya pokoknya banyak lah. Itu menandakan sebenarnya kita masih cemasnya masih tinggi ya. Karena kalau tidak cemas itu ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya karena kita punya anxiety, ya itu seperti itu ya, saya juga ngalamin. Kemudian dari Ian Pasar, makasih Mas, ya sama-sama. Kemudian dari Wedus Red, abangnya dulu waktu masih menderita GERD, sesak napas tiap hari, enggak dada sesak berat seperti ada gumpalan dahak. Ya, emang seperti itu. Bukan setiap hari lagi ya, bahkan setiap waktu ya saya ada aja sensasi, termasuk napas berat ya,
susah narik napas, dada ya tidak nyaman, pokoknya banyak banget lah ya. Jangan khawatir, kembali lagi jangan panik dan jalankan 3P yang benar ya. Kemudian dari Wonder Street lagi, hidung mampet terus tiap harinya bang, pikiran selalu fokus kepada napas, mohon sarannya bang ya. Saya juga ngalamin itu, hidung bukan mampet ya, sebenarnya tidak mampet tapi terasa mampet gitu loh. Emang seperti itu, semuanya juga ngalamin, coba aja tanya. Tapi jangan panik, itu tidak akan menyebabkan kematian ya, saya jamin. Karena itu murni ya dari GERD anxiety ya. Ya harus tenang aja gitu, jangan banyak mikir, pasrahkan, terus jangan dipikirin lah, alihkan pikirannya dengan hal-hal yang positif ya. Kemudian dari Opik Horela ya, Assalamualaikum Kang Mehmet GM, gimana cara sembuhin sensasi pada saat di tempat umum? Terus Kang, biasa kalau mau melakukan sesuatu terasa panik dulu enggak? Soalnya kalau saya seperti gitu, mau melaksanakan sesuatu udah panik duluan, kayak terasa apa yang saya lakukan pada saat itu terakhir buat saya, mohon jawabannya ya. Ya benar ya, buat Kang Opik, untuk kalau misalkan terasa di tempat keramaian, kalau misalkan belum makan, coba makan apa aja gitu ya, yang ada yang aman lah buat lambung, diisi perutnya, terus minum. Dan saya jamin kalau panik di jalan raya itu tidak akan lama, paling lama ya nggak sampai setengah jam lah. Pokoknya pasti itu juga sensasinya sangat mengganggu, apalagi kelayangannya, keringet dinginnya, gemeterannya itu, wah terasa mau mati lah ya. Padahal tidak, yang penting tenang, tanamkan dalam hati, yakin ini tidak akan apa-apa, saya bisa, saya kuat. Terus kalau ini duduk dulu ya seperti itu, atau ngobrol, lihat HP. Jadi jangan fokus ke sensasi, biarkan saja mengalir apa adanya, jangan takut. Bahkan nauzubillah kalau misalkan ada apa-apa juga jangan khawatir, banyak orang yang yang menolong ya, yang mau menolong. Jadi jangan takut, tenang aja, itu nggak bakal apa-apa, emang seperti itu. Kemudian katanya melakukan sesuatu terasa panik dulu nggak ya, emang seperti itu. Seperti yang saya udah jelaskan tadi, ketika mau aktivitas itu udah parno duluan, terasa badan tidak kuat, badan tidak akan mampu ya. Gimana kalau begini, takutnya begini, padahal itu belum dicoba sama kita ya. Jadi ya emang udah parno duluan, tapi balik lagi, jangan menuruti sensasi. Kalau misalnya keadaan kita udah mending, dicoba, apa salahnya, apa susahnya ya dicoba. Karena kalau udah dicoba hasilnya ya ntar gitu loh belakangan ya. Mudah-mudahan kalau kita lebih sering mencoba, lebih sering berani, lebih tambah ini lagi, insya Allah cepat sembuh ya. Jadi harus dicoba meskipun sedikit, dan itu memberikan dampak yang positif ya. Ya pokoknya semangat ya. Kemudian dari Ida Susanti, semangat dan happy terus mas. Ya emang seperti itu ya. Kuncinya semangat dan happy, dijalani happy aja. Kemudian dari Kang Opik lagi, Kang sering muncul nggak di saat mau melakukan sesuatu, semacam sebelum melakukan sesuatu udah terasa sensasi duluan, seperti terasa melakukan sesuatu itu untuk yang terakhir kali, pernah nggak kayak begitu? Terus apa yang kamu lakukan? Ya barusan saya sudah bahas ya, sudah jawab. Pokoknya dicoba, tapi jangan ini ya, sedikit-sedikit aja. Kalau misalkan masih parno, sedikit semampunya. Kalau misalkan mau berjalan aja nih ya, mau berjalan misalkan 100 meter, jangan langsung 100 meter. Kalau misalkan masih parno, ya 20 meter dulu, besoknya tambahin 30 ya, terus aja begitu, dicoba ya. Kuncinya jangan ketika parno duluan diam, jangan, dicoba sedikit, dan setelah mencoba itu insya Allah kedepannya bahkan lebih berani dan terbiasa gitu ya.
Kemudian dari Belipna Ekapti ya. Apakah sensasinya tiap hari Bang? Ya, bukan setiap bukan setiap hari lagi, melainkan setiap waktu, setiap jam, setiap detik itu saya rasain. Sampai saya menjalani hari-hari itu terasa lama banget karena saking banyaknya sensasi yang saya rasakan sampai waktu itu terasa lama ya. Jangan panik lah, saya juga ngalamin setiap hari, setiap waktu, setiap jam ya. Kemudian dari Bella Rengga, saya udah berusaha pasrah sabar, tapi susah sekali mas, malah sekarang tiap hari cemasnya datang, kepala berat, kelayangan, ngomong ngapa-ngapain sesak, gimana ya, kok sampai bosan saya ngerasainnya ya. Jadi ketika pasrah dan berusaha sabar itu harus dari dalam hati ya. Pasrahkan aja, mau terjadi ini, mau terjadi itu, mau begini, mau begitu juga, kita harus pasrah. Kalau misalkan kita berusaha pasrah tapi ketika sensasi datang lagi terus kita merasa tidak menerima, itu bukan pasrah ya, itu masih memikirkan lah ya. Kalau memang kita pasrah dalam hati, itu ada sensasi ini itu pun, oh iya mungkin ini ya, pokoknya kita harus sudah menerima semuanya gitu loh dengan lapang dada. Nah itu pasti cepat sembuhnya. Ketika kita sudah pasrah tapi tidak bisa menerima ya, bisa dibilang lumayan lama ya sembuhnya kalau gitu ya. Jadi harus benar-benar lillahi ta'ala pasrahnya ya, dibiasakan lagi, diterima lagi ya, pokoknya ya. Semangat ya untuk Bella Rengga ya. Kemudian dari Hidayat Kekeri, Kang dulu pernah rasain jantung berdebar-debar, apa itu termasuk sensasi GERD atau asam lambung ya? Sudah jelas itu sensasi GERD anxiety ya. Bahkan sampai terasa di telinga ya, bahkan mungkin detak jantungnya itu tuk 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 berdebar ya. Dada itu kayak serangan jantung, padahal insya Allah itu bukan ya, karena saya ngalamin juga, bukan sekali dua kali lagi ya. Kemudian kemarin juga nih ada temen katanya saya juga punya mah, terus saya katanya belum makan langsung ngopi di tempat kerja, itu jantung terasa deg 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 deg. Terus saya istirahat katanya, minum itu nggak lama. Nah itu berarti bukan saya aja, temen juga yang nggak punya anxiety itu bahkan sama katanya, yang punya GERD itu dada itu jantung itu terasa berdebar ya. Jangan khawatir, saya juga ngalamin ya. Kemudian dari Oyik Prayitno, suka suasana kebunnya ya, alhamdulillah ya, tenang kalau di kebun ya, termasuk sekarang juga lagi di kebun ini pagi-pagi. Makasih Ade motivasinya, moga saya cepat sembuh dari asam lambung dan GERD anxiety dari Nur Hidayah, amin ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesembuhan ya, cepat sembuh ya. Kemudian dari Fatimah Tuzahro, betul-betul itu ya. Kemudian dari Joko Susilo, saya masih merasakan gampang ngos-ngosan, perut rasanya kaku, tenggorokan kering mas, saya nggak bisa tidur, solusinya gimana mas? Itu asam lambungnya masih tinggi ya. Bahkan saya juga ngalamin kalau asam lambung tinggi, berjalan sedikit pun itu tenggorokan kering, pahit ya, terasa pahit, keringat dingin, gemeteran, terus lihat dari tangan itu terasa pucat gitu ya. Solusinya 3P-nya ya di ini, yang itu benar-benar ampuh ya 3P itu. Apalagi pola pikir dan istirahat ya. Istirahat itu harus benar-benar cukup. Saya dulu ketika sakit jam 9 itu paling malam udah tidur dan bangun jam 5 pagi ya. Dari makanan jangan dulu yang berminyak, awas ya. Itu benar-benar karena bisa melemahkan otot les yang akhirnya tambah gemeteran ya, tambah ngos-ngosan gitu ya. Kemudian dari Joko Susilo, kalau mas saya mau cerita, apa perut bagian ulu hati kayak bengah gitu ya, emang seperti itu. Bengah, panas, nyelak ya, tidak nyaman, kemudian sakit, banyak sekali ya di bagian ulu hati ya, jadi nggak usah panik ya.
Dan yang terakhir dari Joko Susilo lagi, angkat angkat perutnya sakit mas dan ngos-ngosan ya. Jadi saya saranin untuk yang masih belum ini ya, belum mendingan, saya saranin jangan angkat-angkat dulu, jangan yang berat-berat lah dulu ya, jangan aktivitas yang membuat tekanan ke perut ya, janganlah. Jadi harus yang ringan-ringan aja dulu, geraknya semampunya, jalan kaki, ya apa aja gitu, asal jangan angkat-angkat yang berat, itu jangan dulu ya saya, karena ketika saya dulu ngalamin pas langsung saya ngangkat yang agak berat, itu udah langsung gemeteran, wah akhirnya ulu hati itu, waduh, napas ngos-ngosan, ulu hati tidak nyaman, keringet dingin ya, banyak banget sensasi, dan yang menyebabkan itu drop lagi ya. Terima kasih ya yang sudah komen, nggak ada lagi ini. Bagi yang mau komen silahkan, nanti saya jawab lagi sesuai pengalaman saya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya jawaban saya. Doa saya untuk teman-teman mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, diberikan banyak umur ya.